Tinggal come up lagi. Ya, jadi karena ada Pak Imran dari media, saya menggunakan bahasa Indonesia dan saya menggunakan 3 ilmu hari ini. Satu, dari sisi akademik, ilmu hukum. Yang kedua, akademik juga dari ilmu komunikasi. Yang ketiga adalah hukum adat, itu otodidak. Begini, mengapa saya mengambil dari dari 3 ilmu ini? Saya mencoba mengkolaborasikan ini terkait apa yang beliau sampaikan tadi. Kadang-kadang kan begini, orang menggunakan komunikasi itu untuk alat menyampaikan intervensi. Poinnya yang ingin saya sampaikan begini, ada beberapa kelompok yang saya temukan begini, yang mengenal orang adat. Wah, saya kenal orang adat, kamu jangan macam-macam dengan saya, kamu akan saya denda beribu-ribu antang, kan gitu. Nah, demikian juga dengan kelompok yang mengerti hukum, tapi bukan hukum yang sesungguhnya, hanya sekedar untuk menakut-nakuti. Jadi mengapa saya ambil dari 3 sisi ilmu ini? Ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, tapi sering kita dapat bahwa ketiga ilmu ini untuk mengintervensi masyarakat yang tidak paham, baik orang dalam, orang lokal maupun orang luar. Tapi kebanyakan yang jadi korban itu orang luar. Itu yang kita kasihan, kita menjadi sedih, karena kalau kita bicara adat itu sesungguhnya dari sisi komunikasi politik, kan tidak seperti itu. Contoh, orang kita ini, baik Tonyoy, Benua, Bahau, Kenyah, ketika ada tamu melebihi dari 2 jam datang di rumah kita, hukumnya apa? Kita wajib menyediakan makanan. Kita wajib menyediakan makan buat tamu kita itu tadi. Karena kita nggak tahu, meskipun beliau bercerita ABC di sini di depan kita, tapi kita tidak tahu ada keperluan lain yang sesungguhnya bisa saja kita beranggapan bahwa itu dia tidak makan, tidak apa, kan. Nah, itu yang masih melekat pada saya dan masih saya sangat ingat sekali, mulai dari kakek nenek saya dulu, orang tua, ibu, ayah, itu selalu memperlakukan tamu itu seperti itu. Nah, ini kan hampir tidak ada, hampir punah barang itu. Lalu dari sisi hukum positif, dari sisi komunikasi hukum positif juga, kan tidak hukum positif ini dia tidak boleh diumbarkan sama istilah kita memegang pistol. Memegang pistol kita acung-acungkan ke orang, melanggar hukum. Atau pistol itu di pinggang tapi kita perlihatkan. Jangankan yang kita tidak berizin, yang berizin saja tidak boleh. Ini hukum positifnya. Demikian juga dengan hukum. Ketika kita ketemu di jalan lalu kita bicarakan hukum, ini juga salah. Hukum itu ada tempatnya. Dia ada di ruang sidang pengadilan. Nah, di sana dia tempatnya. Dia tidak boleh kita seperti ini, kita bicara membahas hukum, membahas pasal ayat dan sebagainya. Nah, itu tujuannya apa? Kalau di sini kita bercerita hukum, ya mengintervensi orang, menakut-nakuti orang. Oh, bahwa orang itu pintar,
orang itu nggak bisa kita lawan. Padahal enggak seperti itu dia. Nah, ini yang perlu juga ke depan perlu kita generalisir. Mengapa perlu digeneralisir? Karena barang ini sudah mewabah kemana-mana. Ini menjadi penyakit di adat kita. Mengapa saya bilang ini penyakit di adat kita? Karena kita tidak mampu membatasi orang untuk mengintervensi atas nama lembaga adat ini tadi. Nah, ini yang menjadi salah. Padahal dalam konteks adat ini boleh kita bicarakan adat ketika memang kita ngurusin barang itu. Seperti misalnya hari ini. Ini contoh kecil. Hari ini kita membahas Pekapa, Nutus Nure. Kan itu yang kita bahas. Nah, tapi kita bahas dalam konteks tidak untuk mengintervensi orang lain. Konteks kita adalah untuk pendidikan politik masyarakat adat ke depan. Nah, ini jadi saya berharap ke depan siapapun yang ada di ruangan ini, kita ketika saya lupa memasukkan poin itu, ya tolong diingatkan, atau bisa saja orang lain yang bisa memasukkan poin itu. Kenapa? Ketika itu tidak kita generalisir, tidak kita batasi permasalahannya orang mengintervensi dengan adat, dia akan berlaku semena-mena. Adat ini kan jadinya apa ya? Diperjualbelikan oleh kita jadinya, oleh orang-orang tertentu. Nah, ini kan sesungguhnya kan tidak boleh kita mengadili orang karena orang itu ada masalahnya dan dibawa kepada kita, kan itu. Nah, jadi saya berharap nasib adat kita ini, karena ini sudah tergerus terlalu dalam, ya saya dan bapak-bapak yang ada, baik media, saya berharap ini kita bisa angkat kembali. Kenapa demikian? Kita kuat karena kita bersatu. Itu slogannya. Kalau kita tidak mau bersatu, tidak bersatu, ya itu yang menjadi salah. Nah, lalu yang kedua, tadi banyak tokoh adat yang senior yang paham kenapa tidak peduli dengan adat kita. Sebenarnya para tokoh itu bukan tidak peduli, mereka ini peduli. Hanya para pelaku pelaksana yang ada saat ini itu tidak melibatkan para sesepuh ini tadi. Padahal ini kan penting, karena adat ini kan barang yang tidak tersurat, tapi dia tersirat, dan ini membutuhkan pengalaman, ingatan yang bagus. Karena adat ini mungkin lebih daripada pasal KUHP ya, atau pasal segala KUHP Perdata itu mungkin lebih. Karena kalau pasal KUHP Perdata itu 1000-an lebih, kalau KUHP pidana itu sekitar 800 sampai 900 halaman. Nah, kalau adat ini kalau memang mau dibuat secara rinci, kita mulailah dari misalnya dari membangun kehidupan rumah tangga. Itu poin 1 sudah. Itu jenjangnya sekian sampai yang setinggi-tingginya.
dari yang paling nol. Nah, lalu yang kedua, kematian. Itu dimulai dari orang itu sakit, dimulai dia dari lahir sampai dia mati. Mati pun itu ada tahapan-tahapannya. Tahapan setelah dia mati kan ada lagi ngumpulin tulangnya, tulang belulang gitu kan. Nah, itu kan ada lagi tahapan-tahapan berikutnya sampai ke sana. Lalu ada kesembuhan, apa ya, pengobatan, misalnya belian apa itu. Dan belian ini bukan hanya satu sisi, banyak banget. Misalnya ada belian bawe, ada belian perempuan, laki. Belian laki ini ada beberapa macam lagi itu di situ, banyak. Nah, kemudian ada lagi yang ada pelanggaran. Ada pelanggaran ini mulai dari jarum itu. Jarum itu ada pasalnya. Misalnya orang mencuri jarum, dibawa ke adat, ada dendanya. Nah, itu kita mulai dari situ. Lalu banyaklah hal-hal lain yang masih kecil-kecil sampai ke tingkat pembunuhan. Nah, ini kalau misalnya itu nanti kita mampu membukukan paling tidak satu season, satu masalah, satu masalah. Kalau soal pelanggaran itu satu buku. Nanti soal adat sukat, orang suami istri itu satu buku. Lalu orang meninggal satu buku. Lalu orang pengobatan belian tadi satu buku. Lalu ada lagi pengobatan tradisional yang tidak melalui belian. Nah, ada yang melalui mantra, ada yang melalui tumbuh-tumbuhan apa segala macam. Nah, ini juga saya berharap kita bisa berpikir bersama. Saya tidak memberikan pengecualian. Misalnya, kecuali Imran karena dia halo bunyi tam kan, tidak boleh berpikir ke situ. Tidak. Ayo kita berpikir bersama. Misalnya Pak Agus Koboy, orang dia jauh-jauh dari NTT sana, ngapain dia ikut mikir sini? Harus ikut mikir. Kenapa? Kawan-kawan, saudara-saudaraku yang sudah ada di sini itu bagian daripada kita di sini. Itu yang paling indah kita bicarakan di adat ini. Kalau ini saya, aku, kamu, koi, nah itu yang bikin kita repot. Artinya penyatuan visi dan misi adat kita ini tidak nyambung dengan kondisi sosial budaya yang ada di ruang lingkup Pancasila, UUD 45 dan peraturan-peraturan lain. Nah, ini kita mencari chemistry-nya ini agar tidak ada benturan. Benturannya apa? Benturan sosial, benturan undang-undang, ya kan? Nah, benturan etnis, ras dan agama. Nah, ini yang kita coba bangun melalui komunikasi politik, adat, sosial, budaya dan adat masyarakat kita yang ada di sini. Nah, itu kira-kira demikian. Terima kasih.